Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyerahkan bantuan untuk korban gempa di Cianjur, Jawa Barat sebesar Rp500 juta. Penyerahan bantuan dilakukan di pendopo kantor Bupati Cianjur Senin 5 Desember 2022. Bantuan kemanusiaan ini diserahkan langsung oleh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Firda, didampingi Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sulawesi Selatan, Amran Aminuddin. Firda mengatakan bantuan ini merupakan atensi dari Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman. Sehari setelah gempa terjadi, Sudirman memerintahkan agar pemerintah provinsi menyiapkan bantuan untuk korban gempa. Firda menuturkan pihaknya juga menyerahkan secara simbolis bantuan logistik yang terkumpul dari dunia usaha di Sulawesi Selatan. Bantuan itu dikoordinasikan melalui Forum Tanggung Jawab Sosial Sulawesi Selatan. Dengarkan berita harian terkini dan terakurat yang mengangkat keunikan lokal dari berbagai wilayah di Indonesia. Podcast Kilas Kabar Nusantara merupakan hasil kolaborasi dari reportase liputan di 18 daerah di seluruh Indonesia. Persembahan KG Radio Network dan Media Podcast Network by KG Media hanya di Spotify. Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, Sulaiman Amin, mengatakan sebanyak 1,4 juta wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara mengunjungi Kota Palembang sepanjang tahun 2022. Jumlah tersebut mendekati target kunjungan wisatawan tahun 2022 sebanyak 1,5 juta orang. Menurutnya, meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan salah satunya disebabkan oleh acara Jaringan Kota Pusaka Indonesia atau JKPI mulai Rabu 2 November 2022 hingga Sabtu 5 November 2022 lalu. Tercatat sekitar 10.000 peserta menghadiri acara tersebut. Ia menambahkan bahwa terdapat peningkatan jumlah wisatawan Nusantara berkat acara JKPI di Kota Palembang. Sementara itu lanjutnya, tempat wisata yang diminati wisatawan adalah Jembatan Ampera dan Benteng Kuto Besak. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengakui ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan bisa survive di tengah krisis ekonomi. Hal itu diungkapkan Wapres RI saat kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan. Menurutnya, Sulawesi Selatan punya pengalaman bertahan dari rentetan krisis ekonomi terdahulu. Perekonomian Sulawesi Selatan justru tetap kuat dan tumbuh impresif. Begitu pula saat dunia diterjang krisis akibat pandemi COVID-19, kinerja perekonomian Sulawesi Selatan lebih baik dibandingkan rata-rata nasional. Wapres menuturkan Sulawesi Selatan memiliki potensi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah nasional dari kawasan timur Indonesia. Karena Sulawesi Selatan sebagai sentra pertanian, perikanan, dan perdagangan. Wapres pun mengapresiasi langkah pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang bisa meningkatkan hasil pertanian, ditandai dengan tingginya produksi padi yang naik lebih dari 250.000 ton atau saat ini mencapai 5 juta lebih. Dia menambahkan menguatnya ekonomi Indonesia ditunjang beberapa faktor. Pertama, pemulihan ekonomi berjalan di jalur yang tepat. Kemudian, indeks manufaktur ekspansif, ekspor terus tumbuh, dan surplus neraca perdagangan terus meningkat. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara malam ini.